wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Widianingrum. Saya dari kelompok 3 untuk mata kuliah Sosiologi dan Komunikasi di Universitas Trilogi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pola adaptasi manusia dalam menghadapi krisis ekologi terkait perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra Saputra, NIM saya 21119020. Di sini saya akan menjelaskan krisis ekologis. Krisis ekologis adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Krisis ekologis sedang dialami karena ancaman kehancuran kegiatan nuklir dan biologis dunia dari generasi sebelumnya telah diperpanjang. Krisis ini yang berasal dari hierarki dan kapitalisme, berasal dari intervensi tinggi dan egoisme manusia. Manusia yang harus memilih antara desain masyarakat ekologis dan tatanan masyarakat dominan, harus menerima keharusan untuk memimpin skala ekologis dan kehidupan ekoteknologi. Dengan demikian, hierarki dan dominasi harus dihilangkan dan ekonomi berdasarkan nilai penggunaan harus dipertahankan, bukannya perubahan. Harus diketahui bahwa jika krisis ekologi tidak dapat dicegah, runtuhnya biosfer di mana semua aktivitas hidup akan terjadi. Baik, terima kasih Diki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Penyebab perubahan iklim salah satunya terjadi akibat pemanasan global yang biasa disebut dengan global warming. Global warming ini terjadi karena panas matahari yang terperangkap di bumi dan biasa disebut dengan efek rumah kaca. Mana kondisi terjadinya bencana memiliki hubungan dengan pemanasan global dan kenaikan muka air laut oleh karena adanya penambahan massa muka air laut akibat pencairan es di kutub yang ditimbulkan setiap tahunnya terjadinya El Nino, banjir akibat cuaca yang tak menentu, dan sering juga berbarengan dengan longsor, badai tropis, dan badai siklon. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan potensi dari bencana ini. Yaitu bisa kita mulai dari hal seperti pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di beberapa wilayah tertentu. Perluasan lahan hutan mangrove juga menjaga kelestarian hutan lindung. Upaya-upaya tersebut akan sangat bermanfaat karena pohon serta hutan yang hijau itu akan menyerap karbon dioksida dan terjadinya pemanasan global. Selain itu, pengurangan risiko bencana ini dapat dilakukan dengan memahami komponen-komponen yang berpengaruh terhadap besar dan kecilnya dampak suatu bencana. Jadi Kak Adi Saputra akan menerangkan bagaimana cara manusia beradaptasi terhadap krisis ekologi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang pertama, melakukan penghematan penggunaan air dan menggunakan air secukupnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dan yang ketiga, tidak menggunakan peralatan yang dapat merusak lingkungan seperti pendingin ruangan dan tidak menggunakan freon dan zat pencemaran lainnya seperti kulkas yang tidak menggunakan freon dan zat pencemaran lainnya. Manusia juga harus peduli dan ikut serta dalam menjaga lingkungan, peduli terhadap sesama warga, kembangkan kegiatan bergotong royong, peka terhadap perubahan, dan selalu bersama sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Terima kasih kepada dosen kami yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami. Kami memohon maaf jika di video ini banyak sekali kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.